Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan angkat mengenai ijazah palsu Jokowi. Kenapa diangkat? Karena menarik. Ternyata ijazah-ijazah palsu dan yang palsu-palsu yang lain itu ada pusatnya yang di media sosial ramai di Pasar Pramuka. Yang katanya sekarang tiba-tiba terbakar dan ada ya petinggi yang juga punya kios di sana. Jadi kasarnya ada tarifnya. Kalau ijazah ini berapa juta sampai berapa juta. Kenapa saya bilang Jokowi ijazah palsu? Nggak pernah kuliah kok. Bisa lulusan UGM. Halo Pak Sutikno, Anda kan teman dekatan, karena Anda yang jeblosin Pak Jokowi, memaksakan Jokowi lulusan kuliah dan lulusan UGM. Kapan dia kuliah di UGM? Kapan? Orang dia ngomong aja jelas dia nggak kuliah. Dia dan teman-teman ngomong, ternyata teman-temannya orang bayaran semua, aku teman. Kalau orang kuliah nggak begitu, mana foto wisuda? Mana kejadian? Nggak ada. Jadi Pak Tikno, saya sih paham. Anda kan cari makan di situ, di Seknek, waktu Pak Jokowi jadi presiden, Anda jadi Seknek. Jadi ya udahlah, wajar aja, Anda kan cari makan. Jadi gelar doktor Anda bekas rektor UGM, perguruan salah satu negeri yang harusnya dihormati, Anda merusak kampus Anda. Dan maaf, saya nggak tertarik. Gelar doktor itu urusan intelektual, intelijen, intellectual capital. Kelakuan baik menurut itu bukan di intellectual capital. Itu di spiritual capital, di spiritual intelligence. Jadi Pak Pratikno udahlah, saya mantan orang kampus, saya enggak doktor, saya cuma S1, tapi saya praktisi, saya ngajar di UI, Fakultas Ekonomi, sampai saya pensiun. Dan nggak ada urusan, saya mengembangkan banyak model-model sistem dengan hak cipta yang hasil saya penelitian saya, segala macam. Jadi Pak Pratikno, udahlah, jangan Anda manfaatkan, ya, latar belakang jaringan Anda ke kampus Anda, UGM itu, yang justru Anda pakai, Anda rusak. Bukan Anda jaga baik-baik kampus Anda, sehingga rektor Anda, Ibu Ova itu serba susah. Ya, jadi kampus tuh nggak boleh berbohong. Saya tahu, UGM dikendalin, UI aja nggak berbunyi. Itu mainannya siapa nggak usah disebut lah. Karena kami UWUT mewakili kampus. UI kami berbicara dengan jaket kuning kami. Silakan aja, segala macam, dan kami nama UI Watch. Kok ada yang ngotot, kok bawa badan UI, kenapa? UI aja nggak ngelarang, kenapa Anda ribet? Urusan apa? Itu aja barangkali tolong pahami, kembali lagi, Jokowi, berhentilah. Anda tidak pernah kuliah, ijazah Anda bohong, ijazah palsu. Jadi kalau Anda mau tunjukin harus bikin di pojok pramuka itu, ya mohon maaf, Anda pernah kuliah. Kalau Anda pernah kuliah, Anda tidak akan ngomong, lagi saya kuliah, IPK saya juga di bawah 2, itu orangnya pernah kuliah, nggak akan ngomong begitu. Jadi kalau Anda IPK-nya kurang dari 2 dan Anda bilang tetap kuliah, Anda bullshit, bohong besar. IPK ada kurang dari 2, Anda di video berhenti. Itu orang nggak ngerti, silakan. Masih ada videonya. Ya Pak Jokowi, jadi kasarnya beginilah ya. Saya kenal Anda, berhentilah Anda bohongi bangsa ini. Bahwa kalau Anda hebat bisa jadi presiden, ya silakanlah. PKI baru ngatur di belakang Anda, saya tahu betul. Pak Pratikno bermain sebagai mantan rektor UGM dan sebagainya. Serekap itu meragukan saya. Itu aja Pak Jokowi, mau sampai kapan silakan. Mungkin suatu hari kita ketemu, tapi saya baca di media sosial ada sumpah. Demi Allah, kalau saya nggak benar bla bla. Nah, kemarin kita lihat. Gampang kok. Sumpah Anda itu akan dijawab, dikabulkan oleh Allah semasa Anda masih hidup, atau hanya Anda menjelang meninggal, atau di akhirat nanti. Tapi mudah-mudahan Allah menunjukkan pada Anda dan pada kita semua bagaimana bohongnya Anda dengan sumpah Anda itu, dan Anda menerima konsekuensinya. Begitu aja Pak rekan-rekan. Jadi selagi ijazah palsu ini udahlah sesuatu yang sangat terang gamblang. Kebohongannya yang dilakukan oleh orang yang tidak cerdas secara intelektual. Ya gampang bacanya. Terima kasih rekan-rekan. Nah, saudara N yang ngomong di medsos, mau ketemu saya, ketemu lah ya. Yang ngomong di medsos saya, ketemu saya. Jadi gampang. Saya 65, 66 udah. Kalau yang di TikTok ini itu nggak ngaruh dengan orang-orang kampung. Mas Gibran itu anaknya Jokowi, kata orang-orang di sawah. Saya ini petani. Saake ya, Mas Gibran itu anaknya Jokowi. Kasihan ya, Mas Gibran itu anak Jokowi dijelek-jelekin. Itu tambah simpati. Makanya ya teruslah membuli Gibran, mumpung Gibran membuli Gibran itu belum dilarang. Terima kasih. Oke, ini penyampaian Yai kena banget ya, sederhana tapi kena banget karena memang Indonesia itu gampang simpati, gampang juga ngebully ya.
yang diuntungkan atas ini justru Pak Jokowi dan Gibran loh. Semakin dibully, semakin banyak orang simpati. Benar itu, aku setuju. Silakan Bang Rahul. Anjelinya mana? Silakan. Kamu Lam suka nonton India lah, apa Lam? Hampir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Ini merpati nih suaranya. Rahul. Lanjut. Iya. Ya, ini isu yang sangat tidak pernah habis-habisnya ya. Memang gitu loh. Di negeri ini kalau soal pembulian itu ya nomor satu gitu ya. Itu apa yang disampaikan Pak Soleh tadi itu benar gitu. Dan pembulian seperti terhadap apa ya, personal baik pejabat itu seringkali kita dengar. Memang kadang-kadang mereka berbicara kepada substansi kebijakan gitu, tapi nyatanya faktanya justru personal diserang. Itu kadang-kadang nggak sesuai gitu dengan pembelaan mereka. Saya sering melihat komel-komel kritik yang katanya kritik kepada kebijakan, tapi nggak ada di situ mereka narasikan tentang kebijakan. Justru yang ada adalah pembulian. Loh, katanya kritik kebijakan, tapi kok pembulian di dalamnya? Nah, itu jadi pertanyaan kan? Berarti alibi aja gitu loh. Kalau kalian tuh sebenarnya memang mau membuli gitu loh, geram gitu loh, ya. Dan seringkali yang menjadi dasar ya, pegangan mereka karena kami ini mencintai negeri ini gitu loh. Lah, emang yang kita bela ini emang nggak cinta negeri gitu loh. Ya, pada sesuatu yang benar ya perlu kita bela gitu loh. Kalau memang tidak sesuai dengan yang kalian kritik ya kita bela gitu loh. Kenapa gitu? Kan kebenaran itu tidak selalu pada kritik. Orang yang membela secara objektif juga bisa dikatakan benar gitu loh. Saya ambil contoh nih ya, tentang hutang negara yang terjadi pada zaman Pak Jokowi. Nggak dipungkiri, kami pun sepakat gitu. Yang tetap tidak seperti kalian yang membuli ya, saya katakan gitu. Tentang hutang negara misalkan ya memang betul gitu. Ada peningkatan dalam jumlah hutang. Tapi perlu diingat gitu loh, ada undang-undang yang masih legal ya di zaman Megawati tentang di atas PDB 60%. Itu undang-undangnya ada gitu. Dan di zaman Pak Jokowi cuman menjalankan undang sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa PDB tidak boleh lebih dari 60%. Seperti itu ya kira-kira. Nah, itu ada undang-undangnya di tahun 2003. Siapa itu presidennya? Sama DPR-nya. Di situ kan ada di situ. Jadi apa yang terjadi di zaman Pak Jokowi kadang-kadang ya kebijakan dulu juga dilakukan di zaman Pak Jokowi gitu loh. Jadi tidak bisa menghukumi Pak Jokowi secara general gitu, secara menyeluruh. Kalau mau bicara tentang negara ini ya artinya 20 tahun sebelumnya juga ya kena imbas di 10 tahun Pak Jokowi kan seperti itu. Itu namanya objektif. Seperti itu dulu host. Jadi apa yang diminta diusulkan Purnawirawan itu tidak berdasar. Sampai sekarang pun saya bolak-balik itu apa yang menjadi dasar mereka untuk memakzulkan wakil presiden kita. Itu. Terima kasih. Mungkin saya yang bodoh. Terima kasih. Jadi memang black hole-nya Pak Jokowi ini bakal menurun ke Gibran ya. Black hole ini adalah semacam keuntungan juga bisa jadi kerugian nggak sih bagi Gibran gitu. Silakan Dedo. Untuk mempermudah kita yang pendidikannya nggak sampai tinggi, ya, kita nggak boleh sujon sama orang bang. Mana tahu arahannya ke sana gitu. Memberi peluang gitu, biar ada istilah duduk sama tinggi, berdiri duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi antara ya Kak, aku mau nanya ya. Ya nggak bisa disamain gitu lah bang. Kalau melamar kerja kan aku mau nanya ke teman-teman semua ya. Iya. Aku dapat kabar kalau hukum buat mantan presiden tuh nggak ada katanya. Itu ada nggak sih sebenarnya? Kalau mantan presiden punya masalah itu?
Ada bang, hukum Indonesia itu. Semua diadili dari zaman Pak Semua Karno, sama di mata hukum. diadili Saya. zaman Pak Harto, diadili juga, tapi keburu beliau sakit-sakitan kan, Iya. sakitan sampai dia masuk rumah sakit Pertamina. Udah, jadi kasusnya belum sempat disidangkan, beliau keburu almarhum. Oh, termul kalau Jokowi nggak mau dikasusin juga, sama itu kasusnya. Bikin aja dah. Semua Lagi disidangkan. sakit itu ya. Minta tanggung jawaban bang. Sekarang Kawan-kawan, jadi begini kawan-kawan, oke, seiring sebentar Bang. Aku coba ke ini dulu Bang Tri. Bang Tri, kalau nggak ada suara saya turunkan nih. Saya ganti yang lain. Ya Bang Tri. bantal dia. Bang Tri. Turunin aja host. Oke, nggak ada suara saya turunkan ya. Halo host, Ya, silakan. saya mau tanya kepada Makasih kawan absen, Bunda Yura, makasih absen. kepada teman-teman yang ada, saya mau tanya, di mana ada pernah kejadian barang bukti diambil kembali? Nih coba tanya nih yang baru naik ini termul nih. Menjaga juga, ya, di mana ada barang bukti yang bisa diambil kembali? Itu aja bang. Hanya di Konoha, Bang. Iya. Yang telah diserahkan ke Baris Krim. Waduh, Pak. Ambil lagi. Di Konoha pun kan cuma barang buktinya Pinocchio yang diambil. Bentar, semua diam dulu. Aku, Bang Wong, Koko, maksudnya apa Makasih, mulai Bunda minta Yura. parpun ini? Nah, itu tugas Momona lagi itu. Tugas Momona lagi itu. Sejak kapan Bang Gondrong buka hotel di Komal ya, di TikTok kan? Gak buka live Bunda Yura. Makasih Bunda Yura. Lanjut bang. Ya ini kawan-kawan, saya mau bilang begini. Di tengah berita di medsos ini yang memang lepas dan ambiar, memang kita sudah melihat, sama-sama menyaksikan dan mendengar begitu kreditnya keadaan negeri ini. Baik itu dari lingkungan mantan Jokowi dan kroni-kroni serta keluarganya, baik itu pejabat-pejabat yang tersandung kasus korupsi dan lain-lain. Dan semaraknya para oligarki terus melemahkan perekonomian negeri ini. Kayaknya kata-kata chaos itu bukan lagi sekedar akrab sama kita. Bisa kapan saja, entah nanti, entah besok, entah lusa, ini terjadi di negeri ini. Saya mau tanya sama kawan-kawan, sudahkah mempersiapkan lampu solar panel? Sudahkah mempersiapkan perkakas pertanian? Sudahkah mempersiapkan pangan mandiri di rumah saudara-saudara? Jika hal itu terjadi, sudahkah beternak ayam dan kebo? Nah, kalau banteng jangan. Nah, itu saya larang ya. Sudahkah mempersiapkan cangkul, arit, parang, dan sebagainya? Masalah chaos buat apa Bang? Buat ijazah Jokowi? Ngapain lo chaos? Enggak, ini di tengah ketidakpastian seperti ini di negeri. Percuma aja polisi banyak ngurusin Jokowi bisa chaos. Percuma aja. Bukan sekedar hanya Jokowi aja, aja, Bang. tentara itu daftarnya pelatihannya ketat, apalagi Kopassus pelatihannya keras, begitu ketatnya. Terus ngadepin Jokowi pakai chaos negara, ya Allah. Enggak, bukan hanya sekedar Jokowi aja nih Bang kasus-kasusnya. Baik itu pencurian wilayah, oligarki ini merongrong, komunis ini menerjang, menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi ini tersandung korupsi. Jadi ada kekecewaan di hati rakyat ini karena gampangnya berita itu sekarang. Ditambah lagi mereka mendengar di komal-komal ini. Nanti kalau kesabaran mereka pada titik didih,
Apalagi yang akan mereka perbuat di tengah lemahnya perekonomian, susahnya mencari pekerjaan, sulitnya mendapat pangan yang layak. Bang, itulah Bang. Makanya Amerika Serikat sama Israel sama Iran perdamaiannya kalau ijazah Jokowi dikeluarin yang asli. Kalau nggak mau damai kata Iran sama Israel. Nah itu masalahnya Bang, gimana Bang kira-kira Bang? Oke. Nah itu yang saya pertanyakan. Seandainya terjadi hal seperti itu di negeri ini, di tengah hilangnya kesabaran, bagaimana saudara-saudara nanti untuk mencukupi pangan bagi keluarga? Sudahkah menanam singkong di pekarangan? Sudahkah beternak ayam? Sudahkah mempersiapkan lampu solar panel yang PLN ini nanti kalau mati, apalagi nanti ini di rootnya ini orang kampungnya Bang Gondrong ini, Ade nih, nggak tahu apa-apa soal PLN. Taunya cuman menjilat sampai lidah tipis. Jadi gimana ini kawan-kawan? Oke, sebentar kita sambut dulu Bang Batagor. Assalamualaikum, selamat malam Bang Batagor. Waalaikumsalam saudaraku semua. Ya, maaf nih nggak pakai kacamata, nggak kebaca nih. Masih kita mengenai manja, ini manja bener lu nih Komal minta dibacain, ya Allah, ya Allah. Agak lain orang Bengkulu satu-satu ini. Macam mana Bang? Menurut Bang Batagor ijazah Jokowi ini itu aja Bang, komentarin Bang. Gimana menurut Bang ini? Kalau menurut saya sih yang salah tuh masih rakyat Indonesia. Kan dia tuh udah sebelum langkah jadi presiden tuh jadi apa dulu, gubernur apa gimana nih? Gubernur ya? Gubernur DKI, wali kota Solo, pokoknya 3 tingkat udah dicicipnya semua. Sekarang udah naik tingkat jadi Bang, jadi nabi. Ya menurut saya ini sudahlah, berhenti aja lah menyebutkan ijazah Jokowi, karena saya garis bawah ini banyak orang yang sakit hati deh sebenarnya. Gigi dengar dengar itu, dengar tuh. Kalau ada di bawah ke Bang, kencing kau Bang. Jangan sakit hati, jangan sakit hati. Iya. Orang Bengkulu sekali ngomong nyeletus nian cuma Bengkulu ini. Mana lagi? Itu bentuk prakteknya toan. Nama Lawo, Sar Galo, Mbak ini, Uangan Saro, Awo, Mbak Mama, malam Mbak Sandi. Turunan. Ya Mansaro tuh, ya kalau yang sengsara itu bagi orang yang pemalas ya, orang yang selalu mengharapkan bantuan. Kok pegawai dengan itu ngomong ke uang pemalas itu? Ya, cari teman jatinio, kabar. Tidak. Tahu, mendak kata. Kalau kata nenek moyang dulu, sebelum makan bertajuk dahulu, tidak payung sebelum hujan, kan gitu sih. Oke, kalau kamu nyuruh nutup kasus, transfer saya sekarang 2 juta, sanggup nggak? Wah, ini sudah berarti masih saro hidup. Kamu masih saro, jangan nyuruh orang berbuat yang lagi diungkit tentang ijazah. Amola lemah hidup, transfer aku 2 juta, aku buktikan. Amola lemah hidup tahu tuh. Ini kita Mang Raja, kita buka. Mang Raja, kalau Mang itu Mang Raja di itu kencingi baik, pas dia di bawah kamu itu. Katanya hidupnya udah enak, kalau mau ada duit kerja katanya. Kalau memang kamu udah enak, transfer 2 juta kataku. Kalau kamu udah enak hidupnya. Pada intinya gini ya, saya buka lagi untuk program Jokowi ini. Sebenarnya Jokowi ini programnya bagus ya, saya buka. Tapi di bawah Jokowi itu tidak mau deketin aja nanti tendang lah. Ya kan, di bawah Jokowi tidak bekerja. Itu loh, contoh kayak desa tertinggal, ini apa, ini itu kan data yang tertinggal, data nanti, orang yang ijazahnya dulu, kita fokus ijazah dulu. Gimana ijazah? Kalau buat saya sih ijazah itu tidak jadi masalah, karena ijazah itu tidak tergantung sama pengalaman. Ijazah itu hanya di atas buku.
Waduh. Lah, apa dia? Kata-kata kamu nih, berarti anak kamu gak usah sekolah aja, pengalaman aja. Kalau begitu gak usah sekolah dong anak-anak, ya kan? Ngapain gunanya? Ngapain gunanya sekolah? Anak kamu sekarang sekolahnya sampai apa sekarang kotanya? Bang, sekarang saya tanya. Abang daftar. Anak kamu kerja. sekarang yang paling tua sekolahnya udah sampai apa sekarang kotanya Batagor? Udah di mana, Pak? Enggak, kotanya SMP ya, SMP. anak kamu sekarang sekolahnya udah sampai mana, perguruan apa? SLB. Kalau anak kamu nggak SLB. disekolahin ya Kemarin masuk curhat akal. sama saya itu. Tapi kalau anak kamu udah perguruan tinggi, suruh berhenti aja. Nggak usah nak sekolah-sekolah. Pengalaman aja kamu. Udah merantau-merantau aja nggak jelas gitu kan. Yang penting berpengalaman. Sekarang aku tanya kok sekarang berani berkoar. Di mana di saat rakyat Indonesia menuntut Sekarang kamu ngomong ijazah nggak perlu dipermasalahkan. Anak kamu sekarang sekolahnya tingkat apa? Duh, Bang Raja bertele-tele tinggal kencingin ae, oi. Enggak, aku mau nyekak dia. Anak dia sekolah tingkat apa sekarang? Jangan ijazah dibilang nggak penting. Nah, dia nggak sanggup Bang gondrong jawab. Anaknya sekarang sekolah tingkat apa? Diem dia kan? Waalaikumsalam Bang Sem. Karena nggak ada sekolah itu kan Kalau dia ngomong anaknya nggak sekolah ya nggak wajar dia ngomong begitu. Anaknya aja nggak disekolahin. Aduh, bahaya nih abang nih kalau bilang ijazah nggak penting bang. Awak jual tanah pun jadi asal anak sekolah. Mana itu? Aja bang, saya tanya anaknya tingkat apa sekarang sekolahnya, nggak jawab. TK bang. Kalau anak kamu memang nggak sekolah ya wajar kamu aja nggak nyekolahin anak gitu. Lanjut bang, yang lain bang. Ya itulah kataku bang. Saya jual rumah pun boleh asal anak sekolah. Nah itu bang. Orang kita ini sebagai orang tua pingin anak maju sampai nyekolahin sampai kuliahin. Tahan maling, yang penting anak tuh sukses. Betul. Terus kamu ngomong ijazah nggak penting. Gimana pikiran ngomong ijazah nggak penting? Udah tuh nanti ijazah nggak penting. Yang penting sekolah. Habis Ibaratnya nanti. kita SMA kalau bisa anak itu kuliah. Itu prinsip hidup itu. Nah, tapi terus gini kalau juga, ngomong ijazah nggak perlu. Tapi gini tak juga Bang gimana kita nih sebagai orang Batagor. tua. Kita Ya ini udah kan? tua semua. Bang Batagor tidak boleh juga menyampaikan bahwa pembahasan masalah ijazah ini dibilang orang kaum sakit hati juga nggak boleh bang. Lihat aku seka, kamu udah hidup enak, Ya. udah hidup enak. Kita nih pengen Per 2 juta nggak sanggup, masih susah berarti hidup kamu. Iya, full Bang Sem. Ya gimana itu Bang Batagor? Ya kalau menurut aku sih, kenapa kok baru sekarang? Kenapa nggak pada saat dia jadi presiden?